Assalamualaikum, saya Ani Supriyanti SPD, calon guru penggerak Kabupaten Karanganyar Angkatan 7. Saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan implementasi di sekolah, yaitu pembelajaran yang berpusat pada murid. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Filosofi Ki Hajar Dewantara antara lain, pendidikan dan kebudayaan merupakan satu kesatuan serta hal yang dinamis, selalu berubah dan bergerak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan adalah kunci untuk menciptakan manusia yang beradab dan menjadi ruang berlatih dan terbentuknya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Kodrat alam, yaitu karakter dan sifat dasar yang dimiliki anak. Sebagai pendidik, kita harus mampu mengenali kodrat alam anak, karena berbeda anak, berbeda pula cara penanganannya. Kodrat zaman. Sebagai seorang pendidik, kita harus membekali keterampilan kepada anak sesuai dengan zamannya, yaitu keterampilan abad 21, agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri tanpa meninggalkan kearifan lokal sosial budaya sendiri. Pendidikan adalah perubahan budi pekerti, merupakan keselarasan, keseimbangan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya, sehingga anak mampu mengelola diri agar mampu memiliki kesadaran diri dan sosial. Tugas pendidik adalah menuntun tumbuh atau hidupnya kodrat yang ada pada anak dan memajukan perkembangan budi pekerti, pikiran, dan jasmani murid agar dapat memperbaiki perilakunya. Ing ngarsa sung tulodo. Di depan, seorang guru harus bisa memberi contoh atau teladan yang baik dalam perkataan maupun perbuatan. Ing madya mangun karso. Guru selalu di tengah-tengah muridnya dan terus-menerus memberikan dorongan dan motivasi. Luturi handayani. Di belakang mendorong secara moral agar kepercayaan diri anak dapat terus berkembang. Yang terakhir adalah pendidikan berpusat pada anak. Memberikan kebebasan kepada anak untuk berpikir kreatif, inovatif, mandiri, mengembangkan ide dan mengembangkan bakat dan minat anak. Namun, sebagai pendidik, kita harus tetap memberikan tuntunan dan arahan. Implementasi yang bisa saya terapkan di TK 02 Karanglo, Kecamatan Tawamau, Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut. Yang pertama, menerapkan budaya 5S. Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Kedua, adanya pembimbingan ekstrakurikuler yang bertujuan untuk menuntun peserta didik sesuai bakat, minat, dan kebutuhannya. Contohnya, menggambar dan mewarnai, gerak lagu atau tari daerah, dan PTA. Yang ketiga adalah dasar-dasar literasi dan STEM. Bermain seraya belajar dengan memanfaatkan sumber belajar di lingkungan sekitar dan media yang beragam. Contohnya, kunjungan ke peternakan yang berada di lingkungan sekolah, bermain bilangan dengan menggunakan bahan-bahan bekas, mencoba rasa, membuat huruf dengan menggunakan media-media yang ada di sekitarnya. Yang keempat, pengenalan dan pemanfaatan IT. Dengan memanfaatkan IT sebagai media pembelajaran seperti PPT pembelajaran, video pembelajaran, permainan, dan lain-lain. Yang terakhir adalah penanaman budi pekerti melalui kegiatan pembiasaan yang dilakukan secara rutin di sekolah. Contohnya, baris berbaris untuk melatih kedisiplinan anak, pengenalan beribadah, pelaksanaan sholat duha di sekolah, peduli lingkungan dengan membersihkan lingkungan yang ada di sekitar sekolah, kemudian berbagi. Setelah mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantara, tantangan terbesar bagi saya adalah bagaimana saya dapat memberikan pembelajaran yang bisa membuat anak merasa merdeka dalam belajar dan aspek perkembangan anak dapat tercapai secara maksimal. Untuk itu, saya memasukkan unsur permainan dalam pembelajaran, seperti permainan tradisional yang bisa difungsikan sebagai materi pembelajaran dan sarana pengenalan dan melestarikan budaya. Selain itu, saya harus terus belajar, bersikap terbuka, dan selalu mengembangkan kompetensi sebagai guru.
baik belajar secara otodidak, mengikuti pelatihan online maupun offline. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak